Desa Petir is one of the villages in Rongkop Subdistrict Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia. The village has been blessed with rich natural and cultural conditions in their area. Certainly feasible to say that this village is a paradise on earth. The friendly smile of the people who are in the middle of their activities adds a certain charm to this village. Our long journey from Salatiga finally stopped when we arrived at the gate of the Desa Petir. The sun shines upon us, welcoming our presence in the village. When we arrived at the village, we were shown to the village government order that was knit with the purpose to create a prosperous society. In this village, there is someone worth the title of Warrior of Life who had decided to continue through his days even though it is not easy. Mas Suryono, one of the people who had managed to recover from mental disorder. With the support of various parties, he was able to rise and be productive for a brighter tomorrow. Mas Suryono's daily life is filled with the activities such as helping his neighbors building houses, cultivating catfish, and completing household tasks. Nek 3 bulan pun nanteng. Nek nggih. Ya bojo pun nanteng. Wis ana ya foto. Wis kok. Langsung panen nih, guys. Panen, Mas. Nggih. Kali senyum, Mas, tengah kamera, Mas. Senyum ya. Tinggal liuri, Mas. Nah. The activity carried out by Mas Suryono are the proof that there is still hope to rise up and recover for other people with similar mental disorders. With the attention from family, community, and unwavering faith, of course being recovered is very possible. Pihak dinas sosial, dinas kesehatan, entah itu kecamatan maupun kabupaten. Ya, selama ini dari Lentera Jiwa dalam kerjasama dengan dinas ini memang banyak sekali. Salah satunya adalah pelayanan orang dengan gangguan jiwa ini ada kartu jam khusus ya, jadi kartu jaminan khusus. Nah, arti jaminan khusus ini juga dari dinas sosial. Lalu juga ada bantuan permakanan dari dinas sosial juga, dari desa. Dari desa ini lebih banyak pada proses pelatihan sosialisasi. Jadi desa mensosialisasikan kehidupan keluarga ini jangan sampai istilahnya itu terpuruk, tetapi memberikan motivasi. Jadi ada sosialisasi tentang gangguan jiwa itu harus seperti apa, bagaimana menangani orang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau dari pihak ketiga, mereka juga memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya untuk pemberdayaan bagi orang dengan gangguan jiwa ya. Salah satunya dengan kolam lele terpal, bibit, pakan, ini sebagai bentuk untuk melatih orang dengan gangguan jiwa itu punya aktivitas, dan dia merasa tidak istilahnya tidak jenuh, jadi tidak ada kejenuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi itu yang baru kita laksanakan dalam kegiatan pemberdayaan keluarga dan orang dengan gangguan jiwa.
Karena psikologi positif itu baru, tapi karena budaya di Indonesia atau di Jawa khususnya sebenarnya sejalan dengan psikologi positif. Kalau orang Jawa mengalami sesuatu, dia mengatakan untung, selalu mengatakan untung. Ada kecelakaan, untung nggak mati, hanya patah kaki, untung. Jadi positifnya itu masih ada. Nah, kesehatan mental di masyarakat dianggap juga kemudian untung masih bisa dirawat, untung masih bisa. Jadi nilai berpikir positifnya, sikap positifnya dari penduduk atau masyarakat itu sudah sejalan. Sebenarnya kesehatan mental mulai diperhatikan di awal-awal Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia berpikir ke kesehatan mental, tapi masih sangat dipengaruhi oleh psikologi negatif. Bagaimana kuratifnya? Baru belakangan ini kemudian akhirnya sudah mulai sedikit bergeser karena tren yang ada di dunia juga ikut mempengaruhi konferensi dari akhir, sehingga dimunculkan sekarang psikologi positif. Jadi ada perhatian dan tren yang diikuti oleh asosiasi profesi. Itu sih jadi khawatir gitu. Nggih, kula niku nggih. Nek mulakno asal kula alas kula niku ngantos bro ngono kula tok mawon. Kula niku putusan kula niku ngoten. Iya, nek anak iki kaya antek ngojo-ngojo yang gawe ngarak tak nyai sapa. Kula niku tekan ngoten niku. Sal kula teng mikir si anak. Saking sayangnya tenan dengan Mas Suryono. Nggih. Simbok lah sayang tenan Mas. Mas simbok ya sabar. Nek boten sabar langsung pripun. Nek pun kados ngoten ke duri-duri nek budhek malah ke anu. Nek budhek malah ke pripun asale ajeng anu silpake niku. Niku wis ping mikir-mikir nek asale anu niku jadine dikados ngoten niku. Kasih sayang seorang ibu cuma dengan anaknya. Nggih. Sedikit demi sedikit nih Mas pun mulai mantun wah. Gini saya pakai waras. Muataken sini agak lemah, agak ini muataken. Ini ku enten ini ku namanya sabar kali sabar. Sendiri untuk masa depan dari kesehatan mental di Indonesia bagaimana Pak? Kesehatan mental, kalau kita lihat sistem kesehatan secara nasional, kesehatan mental memang masih agak belakang. Jadi ini disampaikan di Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan memberikan kepada puskesmas, tapi puskesmas juga belum merata. Artinya apakah ada dokter jiwa yang ada di situ, itu juga rasionya masih belum memadai. Kemudian dana yang disediakan untuk membantu mereka yang mengalami disabilitas juga masih sangat minim, sangat kurang. Dan BPJS sekarang ini disediakan di rumah sakit dokter jiwa, psikiater untuk memberi perhatian ke kesehatan mental, dan lewat BPJS bisa diakses sehingga tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Itu kami berpikir untuk bagaimana orang dengan gangguan jiwa ini setara, sederajat
seimbang dengan kehidupan keluarga yang normal. Yang kedua juga merasakan kehidupan bagaimana orang dengan gangguan jiwa ini tidak terpinggirkan, jadi tidak ada diskriminatif terhadap keluarga tersebut, dan memanusiakan manusia ini prinsip yang selalu dan senantiasa kita gunakan sebagai patokan untuk kehidupan bagi keluarga gangguan jiwa. Kehidupan manusia tidak terlepas dari lika-liku. Di dalam kehidupan yang dijalaninya, kelemahan, kekurangan, bahkan perbuatan yang tidak sesuai pun terkadang dilakukan oleh manusia. Tetapi perlu ingat bahwa manusia dikaruniai Tuhan dengan potensi-potensi yang dapat digunakan untuk berkembang ke arah aktualisasi diri. Mari bersama dengan sesama manusia dan ciptaan Tuhan lainnya, kita ciptakan kehidupan yang lebih baik lagi.